Duka mendalam menyelimuti keluarga Cindy Purnamasari, korban penelantaran yang meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Tak hanya Cindy, anaknya yang masih berusia 3 tahun kini turut merasakan dampaknya. Sang anak yang kini dirawat oleh kakek dan neneknya, menunjukkan kondisi fisik dan psikis yang memprihatinkan. Hal itu tergambar jelas tak kalah aktivis perempuan dan anak, Koni Pania Putri saat bertandang ke rumah orang tua Cindy yang berada di Jalan Mataram Ujung Kelurahan Kemas Ridho, Kertapati Palembang selama lebih dari 1 jam lebih. Koni bertemu dengan AL di rumah kakek neneknya, dia sudah dapat menilai jika sang anak tersebut turut menjadi korban. Koni menyebut tumbuh kembang dari anak tersebut juga mengalami masalah, di usia 3 tahun anak tersebut belum lancar berbicara. Koni bahkan terisak saat hendak pulang, AL seolah merindukan sosok ibu dengan memberi gestur tak ingin lepas dari gendongannya. Sementara, terkait tindakan penelantaran terhadap Cindy Purnamasari ini dinilainya sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Koni yang merupakan akademisi hukum menjelaskan dalam pasal 44, 45, dan 49 UU nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan KDRT menjelaskan satu bentuk KDRT adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Untuk kasus ini menurutnya sudah memenuhi 3 bentuk kekerasan tadi sehingga ancaman hukumannya sangat berat. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Cindy Purnamasari yakni Novel Sua, berharap penyidik dapat menerapkan pasal yang tepat pasca telah menetapkan WS suami korban sebagai tersangka. Bahkan dari kacamata hukumnya, Novel menyebut perbuatan yang dilakukan WS terhadap istrinya tersebut merupakan tindak pembunuhan berencana. Sudah menjenguk anak dari almarhum Cindy, kondisinya seperti apa, Bu? Ya, tadi kami berkesempatan untuk hadir secara langsung menemui anak dari almarhumah Cindy. Alhamdulillah kondisi anak sepenuhnya sehat tapi belum terlalu stabil, masih trauma ya dengan keadaan yang mungkin dialaminya. Kita tidak tahu ya apa yang sudah dialami dia selama berbulan-bulan ketika ibunya disekap. Tapi kami berupaya untuk berbicara. Untuk saat ini ada hanya 3 kalimat yang bisa dia sampaikan ya, yaitu Abi, Bunda, dan hantu. Nah, kita belum tahu hantu itu karena apa. Cuman kita fokus kepada kesehatan anak secara menstabilkan emosionalnya dan juga pemenuhan gizi ya. Karena kita lihat badannya juga kurus seperti itu. Informasinya juga si anak ini kalau dibilang dengan usianya yang sudah 3 tahun tapi belum, artinya dia belum perkembangan pertumbuhannya terhambat ya dengan. Iya, pada saat kami komunikasi tadi kebetulan kita bawa mainan ya, dia senang sekali. Tapi memang dari pertumbuhan berat badan sangat kecil ya, dan bicara dia belum bisa mengungkapkan. Ketika kita tanya dia belum bisa berkomunikasi 2 arah. Apakah memang belum bisa berbicara secara normal atau karena trauma, karena keadaan itu mungkin nanti butuh waktu ya. Harapannya Bu dari pihak korban ini Bu, yang dari wanita ini Bu? Ya, kami selaku kuasa hukum dari korban dan keluarga korban akan terus mengawal kasus ini dan sangat berharap kepada pihak aparat kepolisian untuk secara tegas dan fokus menindaklanjuti pengaduan dari kami. Dan karena jelas ya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 44, 45, dan 49. Jadi arti kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 kategori. Pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Jadi kalau kita lihat ini bukan hanya penelantaran rumah tangga, tetapi sudah ada kekerasan fisik, kekerasan psikis ya, sudah jelas, sehingga mengakibatkan korban ini sampai meninggal dunia. Seperti itu. Jadi kami berharap agar pihak kepolisian jangan menggunakan pasal-pasal yang lemah, karena ini akan menjadi contoh. Jadi kekerasan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan ini adalah kejahatan yang tidak bisa kita anulir ya, yang tidak bisa kita diamkan. Kita semua akan mengawal ini. Saya yakin juga teman-teman dari pemerintah ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada Komnas Perempuan dan WCC mungkin juga akan bersama-sama kita mengawal kasus ini sampai tuntas. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.